Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asih Rahayu, saya dari kelas manajemen reguler sore semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil riset saya dengan judul riset pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan mengambil studi kasus pada produk Champion by Energen. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandi Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran yang sudah memberikan bimbingan dan arahannya terhadap riset ini. Hal yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini ada 5 paparan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, pernyataan riset, metode riset, hasil riset, dan kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Di dalam bukunya Jetmal dan Bittner pada 2003 mengemukakan bahwa kepuasan ini adalah sebuah konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas layanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kualitas pelayanan atau jasa, kualitas produk, harga, faktor situasi, dan faktor pribadi dari pelanggan itu sendiri. Nah, riset kali ini dilakukan atas dasar keingintahuan saya mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk baru yang dikeluarkan oleh Energen ini yaitu produk Champion. Setelah membuat judul tersebut, saya membuat beberapa pernyataan dengan indikator harga dan kualitas produk terhadap sebuah kepuasan konsumen. Nah, di sini ada beberapa pernyataan riset yang sudah saya buat. Untuk harga itu sendiri, saya membuat satu pernyataan. Untuk kualitas produk, saya membuat 2 pertanyaan. Dan untuk kepuasan konsumen, atau Y, saya membuat 3 pernyataan. Di sini, saya ibaratkan harga dan kualitas produk ini sebagai variabel independen atau bebas. Nah, sedangkan untuk variabel dependennya ini, atau yang terikat ini, saya putuskan dalam kepuasan konsumen atau Y. Nah, setelah membuat pernyataan tersebut, saya memutuskan untuk membuat atau menggunakan metode riset ini dengan metode kuantitatif atau perhitungan. Nah, setelah membuat pernyataan tersebut, saya aplikasikan ke dalam sebuah Google Form kuesioner yang di dalamnya terdapat skala Likert 1-4. Nah, setelah membuat kuesioner tersebut, saya sebarlah kuesioner tersut ke beberapa teman dan menghasilkan total 23 responden angket. Nah, untuk pengolahan datanya itu sendiri, saya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis yang dibantu oleh aplikasi SPSS 2.5. Nah, untuk hasil risetnya, data di samping ini adalah data mentah hasil dari kuesioner yang setelah disebar kepada beberapa responden dan mendapatkan 23 responden angket dengan pernyataan yang sudah diklasifikasikan ke dalam indikator masing-masing. Setelah mendapatkan data mentah yang tadi, kita olah data tersebut menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan analisis regresi berganda melalui pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini ada uji simultan F, uji parsial T, dan uji determinasi atau R-square. Yang pertama yaitu uji simultan atau uji F. Nah, berdasarkan tabel ANOVA di atas ini, diketahui bahwa nilai F hitungnya ini adalah 33,729, lebih besar dari F tabel 3,467. Nah, F tabel ini sendiri diketahui ada perhitungannya melalui sebuah rumus, dan ini sudah dihitung dan sudah mendapatkan hasil dari F tabel. Selanjutnya, signifikasinya ini 0,00. Nah, karena signifikasinya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, variabel harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu ada uji parsial atau uji T. Nah, berdasarkan tabel koefisien di atas, diketahui bahwa variabel harga atau X1 ini menunjukkan nilai T hitungnya. T hitung ini diambil dari data atau dari tabel T hitung yang di koefisien ini ya. Di sini diketahui bahwa X1-nya ini adalah T hitungnya 1,283.
Nah, sebelum itu kita mencari dulu t-tabelnya. Untuk mencari t-tabel ada rumusnya. Tapi sudah saya hitung dan hasil t-tabelnya adalah 2,086. Jadi, variabel X1 menunjukkan nilai T hitungnya ini 1,283 kurang dari t-tabel 2,086 dengan signifikasinya ini adalah 0,214, lebih besar dari 0,05. Berarti, variabel harga atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen atau Y. Yang kedua yaitu variabel kualitas produk atau X2 menunjukkan nilai T hitungnya ini adalah 5,400, lebih besar dari t-tabel 2,086 dengan signifikasi 0,00 kurang dari 0,05. Nah, ini berarti variabel kualitas produk atau X2 ini berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen atau Y. Karena ada dasar hukum dalam menentukan sebuah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada uji determinasi atau R-square. Nah, nilai R-square itu sendiri atau koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa bagus nilai regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel independen dan variabel dependen. Nah, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R-square-nya ini adalah 0,771 atau dikalikan 100 jadi 77,1%. Jadi, besarnya kontribusi X1 dan X2 adalah 77,1%. Sedangkan sisanya ialah 22,9% ini dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pengaruh harga atau X1 terhadap kepuasan konsumen Y pada produk champion. Nah, jadi berdasarkan output SPSS 2.5, variabel harga atau X1 ini menunjukkan nilai signifikasi 0,214 lebih dari 0,05. Dan nilai T hitungnya ini 1,283 kurang dari t-tabel 2,086. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial atau secara pribadi, variabel harga atau X1 ini tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen atau Y. Kesimpulan yang kedua yaitu pengaruh kualitas produk X2 terhadap kepuasan konsumen pada produk champion. Berdasarkan output SPSS 2.5 yang sudah dianalisis tadi, variabel kualitas produk atau X2 menunjukkan nilai signifikasinya ini adalah 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya ini 5,400 lebih dari t-tabel 2,086. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial atau secara pribadi, variabel kualitas produk atau X2 memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kenapa bisa dikatakan berpengaruh? Karena ada aturan bakunya atau aturan dasar dalam menentukan variabel tersebut berpengaruh atau tidaknya ini dilihat dari nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasi variabel tersebut kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh. Sedangkan kalau dicari dari nilai T hitungnya ini, jika nilai T hitungnya ini lebih besar dari nilai t-tabel, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan hukum yang tadi, X2 ini sama ya. Jadi nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya ini lebih dari t-tabel. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk champion. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen ini dilihat dari besarnya signifikasi. Jika signifikasinya ini 0,00 kurang dari 0,05, artinya secara simultan variabel harga dan kualitas produk ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, yaitu ada kontribusi variabel harga dan kualitas produk yang mempengaruhi variabel kepuasan konsumen secara simultan ini dapat dilihat juga melalui nilai R-square atau koefisien determinasinya. Sesuai dengan analisis yang tadi, telah diketahui bahwa nilai R-square-nya ini adalah 77,1%,
yang artinya besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan ini sebesar 77,1% dan sisanya 22,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi secara simultan X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap Y. Nah, yang tadi kan telah diketahui secara simultan. Jika untuk mengetahui secara parsial atau berapa persen masing-masing variabel independennya, dapat dicari menggunakan atau dapat dihitung melalui sebuah perhitungan yaitu sumbangan relatif atau SR dan sumbangan efektif. Untuk cara menghitungnya bisa dilihat di YouTube ya, ada banyak sekali caranya. Nah, setelah saya menghitung hasil atau sumbangan efektif ini, ditemukan bahwa secara parsial bahwa variabel harga atau variabel X1 ini besar persennya yang berpengaruh ini sebesar 11,8%. Dan untuk pengaruh kualitas produk atau X2 ini sebesar 65,3%. Jadi, jika dijumlahkan akan menjadi sebuah simultan yang tadi adalah 77,1%. Nah, jadi jika dilihat dari persen juga X1 ini tidak berpengaruh atau tidak besar pengaruhnya terhadap kualitas produk. Demikian pemaparan hasil riset saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.